Sekarang kita masuk ke segmen terakhir di materi tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Di segmen ini kita akan membahas hal-hal yang dilakukan Indonesia untuk mencapai target eh, dari SDG nomor 11 dan indikator-indikator keberhasilan dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Indonesia. Kalau kita berbicara di Indonesia sebenarnya, kalau kita lihat eh, untuk terkait dengan perumahan itu, jadi pada dasarnya target dari pemerintah adalah bagaimana meningkatkan proporsi kepala keluarga yang memiliki akses perumahan yang memadai dan terjangkau. Ini adalah data dari BPS Badan Pusat Statistik terkait dengan kepemilikan dari tempat tinggal yang layak. Ada dua skenario bahwa kalau kita lihat di sini sebenarnya Indonesia sendiri apa namanya kalau dilihat sampai tahun 2019 sebenarnya untuk daerah perkotaan kepemilikan tempat tinggal yang layak itu masih rendah. Di sini nilainya ada di sekitar 40%-an di tahun 2019. Dan kalau tanpa skenario pun sebenarnya dengan adanya tambahan orang, dengan adanya banyak perumahan-perumahan baru, dia juga akan meningkat. Tapi ada skenario intervensi di mana peningkatannya ini ingin ditingkatkan dengan lebih signifikan. Masalah yang ada di perkotaan pada dasarnya ada dua, sama dengan bukan hanya di Indonesia tapi di tempat lain juga. Yang pertama adalah overpopulasi, yang kedua adalah kelangkaan lahan gitu. Jadi ini sesuatu hal yang kontradiktif gitu. Bagaimana kita menyediakan tempat tinggal yang layak bagi banyak orang dan di satu sisi terdapat masalah dari sisi kelangkaan lahan. Nah, dari sini sebenarnya ditargetkan bahwa secara realistis di tahun 2024 bahwa eh, ada peningkatan kepemilikan perumahan eh, yang memenuhi persyaratan indikator nasional untuk rumah yang aman dan memadai. Jadi kalau dilihat walaupun sudah ada peningkatan, tapi di tahun 2024 eh, perkiraan pencapaiannya ada di 53,19%. Jadi masih ada 50%-an orang yang memiliki rumah tinggal yang tidak layak. Nah, kalau dilihat sebenarnya ada 4 indikator yang menyatakan rumah yang aman dan memadai. Yang pertama adalah dari sisi ketahanan bangunan, bagaimana bangunan tersebut bisa tahan terhadap bencana dan kuat. Lalu yang kedua adalah rasio luas terhadap jumlah penghuni. Ini luas ini adalah luas tempat tinggal, jadi bukan luas tanahnya, tapi luas tempat tinggal terhadap jumlah penghuni. Lalu akses terhadap air bersih dan akses terhadap sanitasi. Nah, salah satu strategi yang dilakukan adalah pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas rumah di daerah kumuh agar mencapai kelayakan minimum dan mencegah munculnya daerah kumuh ke depannya. Jadi ada beberapa strategi, misalnya pemberian hak pemangkuan tanah, karena biasanya wilayah-wilayah kumuh ini ada di tanah yang sebenarnya bukan kepemilikan warga di situ gitu. Jadi ada pemberian hak untuk penggunaan tanahnya, mengembangkan jasa-jasa infrastruktur, skema pendanaan dan regulasi yang mendukung serta perencanaan yang matang. Dan salah satu strategi yang di apa namanya yang dicoba diterapkan sebenarnya untuk wilayah perkotaan adalah mengubah konsep tempat tinggal yang asalnya di tanah menjadi uh, menjadi dengan tipe ini rumah susun. Jadi dengan rumah susun ketahanan bangunan dapat didesain dengan baik, rasio luas tempat tinggal dengan jumlah penghuni bisa didesain dengan baik, akses terhadap sanitasi juga bisa didesain dengan lebih baik. Dan tadi seperti saya katakan lagi bahwa sebenarnya bukan hanya kewajiban pemerintah bukan hanya untuk membangunkan rumah saja gitu, tapi ada skema-skema pendanaan agar rumah tersebut dapat diakses oleh orang yang membutuhkan. Jadi kan itu ada biaya untuk membangunnya, dan ada biaya juga yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Nah, bagaimana bukan hanya fokus ke bagaimana menciptakan bangunannya aja, bagaimana juga menciptakan skema pendanaan untuk
perumahan tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan kebijakan regulasi yang mendukung ketercapaian dari akses ke perumahan yang baik dan terjangkau. Nah, kalau untuk indikator keberhasilan, secara umum Indonesia masih ada di wilayah yang oranye gitu. Jadi kalau misalnya di yang oranye ini menandakan bahwa masih ada signifikan tantangan yang signifikan. Jadi masih banyak tantangan-tantangan yang perlu diperhatikan. Dan secara laju perubahannya cenderung stagnan, tidak terlalu banyak perubahannya. Jadi memang perlu usaha-usaha yang lebih lanjut untuk mengejut aspek di sisi perkotaan. Dari aspek lalu untuk indikator yang selanjutnya terkait dengan akses air bersih gitu. Untuk wilayah perkotaan di sini penilaiannya adalah merah dan cenderung untuk turun. Sebenarnya yang kalau kita berbicara masalah sumber air terutama yang di pipa, Indonesia sudah memiliki sistem yang disebut dengan PAM atau PDAM. Jadi ada perusahaan yang mengelola tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat definisinya bahwa drinking water source, jadi improve drinking water source, yang dimaksud dengan improve water source itu bukan hanya bagaimana mengalirkan air bersih ke pemukiman, tapi bagaimana kita juga menjaga sumber-sumber air tersebut dari kontaminasi, terutama dari kotoran-kotoran manusia. Nah, kalau di Indonesia, walaupun kita punya sistem pemipaan untuk air bersih, akan tetapi masih banyak juga yang sistem pembuangan airnya menyebabkan kontaminasi terhadap sumber air gitu. Misalnya langsung dibuang ke sungai atau mencemari tanah. Sehingga walaupun banyak kota di Indonesia sudah memiliki perusahaan dengan sistem pipa untuk mengalirkan air bersih, tapi perlindungan terhadap sumbernya masih banyak yang perlu diperbaiki, sehingga kalau di sini nilainya adalah merah dan cenderung untuk menurun gitu. Sehingga perlu ada usaha lebih, terutama di aspek bagaimana menjaga sumber air. Dan kita juga kalau melihat pembangunan di Indonesia juga cenderung cenderung merusak lingkungan atau daerah-daerah resapan air, sehingga perlindungan terhadap sumber airnya menjadi kurang, dan itu perlu diperbaiki dan dipikirkan bagaimana mengatasinya. Terkait indikator yang lain adalah kepuasan terhadap transportasi publik. Jadi secara umum persepsi orang terhadap transportasi publik di kota sudah dinilai baik gitu. Walaupun karena ini persepsi, banyak aspek yang ada di dalamnya. Dan kalau dilihat di Indonesia sekarang, di kota-kota besar, transportasi publiknya juga cenderung untuk meningkat gitu, dengan dibangunnya sistem transportasi yang lebih terintegrasi, transportasi publik yang terintegrasi seperti LRT di Palembang atau MRT di Jakarta dan LRT Jabodebek di daerah-daerah penyangga Jakarta. Nah, sekarang bagaimana peranan keilmuan di teknik fisika? Jadi, kalau misalnya di teknik fisika sendiri, ada yang disebut dengan konsep smart city. Jadi, bagaimana smart city itu adalah bagaimana kita menciptakan kota dan pemukiman yang berkelanjutan dengan memanfaatkan banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan gitu. Jadi, keilmuan teknik fisika itu bisa masuk di aspek sini nih. Kita bisa mendukung dalam pengembangan sistem smart city dan mendukung terciptanya kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Lalu kita juga bisa misalnya dari sisi keilmuan yang lain, bukan hanya dari sisi smart city-nya saja gitu, tapi pada saat kita menciptakan kota yang baik, itu pasti akan terkait dengan adanya bangunan yang baik, adanya adanya manusia yang tempat di situ gitu. Jadi dengan adanya bangunan dan lingkungan yang harus dijaga, maka
peranan alumni-alumni teknik fisika sendiri juga sangat besar di situ dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang memang sehat dan nyaman untuk warga di perkotaan. Itu. Kalau misalnya peranan keilmuan teknik fisika juga bisa masuk dari sisi pemerintahan gitu. Jadi bagaimana kita membantu pemerintah dalam mengatasi polusi seperti di polusi udara, air dan tanah. Nah, untuk diuningkan kembali sebenarnya banyak kesempatan yang bisa didapatkan oleh peranan keilmuan dari teknik fisika. Jadi banyak kesempatannya, banyak kontribusi yang bisa diberikan dari orang-orang yang memiliki keilmuan di teknik fisika. Itu saja materi di minggu ke-8 ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.